Selamat sore sedulur Bantul semuanya, semoga dalam keadaan sehat dimanapun sedulur semuanya berada. Rilis perdana podcast akhir tahun 2025, podcast edisi SKSD. Wah, orang-orang sih kalau mengenal SKSD itu adalah sok kenal, sok dekat. Tetapi pada edisi kali ini SKSD lebih diartikan sebagai Serawung Kawruh Sareng DDP yang berarti sebagai media ajang silaturahmi dan juga berbagi ilmu bersama Dimas Diajeng Bantul. Bersama saya, Dimas Adit yang akan memandu jalannya podcast hari ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Dimas Diajeng terpilih Kabupaten Bantul tahun 2025. Ada Kak Alberto Ziko dan juga Kak Sevina Triadinda. Boleh nih dari Kak Ziko boleh perkenalan sambil melambaikan tangan ke kamera. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Alberto Ziko Nufaviano Sukirianto, biasa dipanggil Dimas Ziko. Kesibukan sehari-hari sebagai mahasiswa akuntansi di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selain itu juga sebagai atlet dance sport aktif maupun pelatih dance sport aktif juga. Oke, Kak Ziko dari Prodi Akuntansi gitu ya Kak. Selanjutnya nih kalau dari Kak Sevina silahkan. Halo semuanya, perkenalkan saya Sevina Triadinda Veronica, bisa dipanggil Vina. Saat ini saya aktif berkuliah di ISI Yogyakarta, jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan. Keseharian saya aktif di bidang seni dan juga budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan sekarang ini, Kak Adit, kebetulan saya terlibat aktif dalam penelitian disertasi S3 dosen saya, yang dimana penelitian tersebut menggabungkan antara konsep wellness tourism dengan dunia pertunjukan khususnya di bidang tari. Wow, luar biasa sekali nih dari Prodi Tari ya Kak ya. Oke, kalau Kak Ziko tadi kan dari Prodi Akuntansi gitu ya. Bagaimana sih Kak Ziko bisa merelevansikan antara Prodi Akuntansi dengan, ini kan kalau di Mas Diajeng ini lebih prefer ke pariwisata dan budaya gitu ya. Bagaimana Kak Ziko bisa tetap survive di Mas Diajeng Bantul ini? Oke. Pastinya yang pertama, sebenarnya ini Dimas Diajeng ini adalah suatu tantangan untuk diri saya sendiri karena saya ingin keluar dari sebuah comfort zone saya di mana kan nggak pernah belajar yang apa yang namanya pariwisata maupun budaya, tapi saya sendiri ada ketertarikan terhadap pariwisata maupun budaya tersebut. Nah, hal ini yang menjadi pemicu saya untuk belajar dari pariwisata maupun budaya ini, yang ternyata pariwisata maupun budaya ini tidak hanya sekedar tempat wisata maupun budayanya tersebut, tapi ada efek-efek lainnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat, mulai dampak ekonomi maupun pariwisata yang harus berkelanjutan, di mana kita harus melihat dari sisi lingkungan maupun sisi dari masyarakat sekitarnya agar pariwisata maupun budaya itu bisa berguna untuk orang-orang di sekitarnya. Wow, ini mindset yang sangat keren sekali ya. Nggak heran sih kalau Kak Ziko dinobatkan sebagai Dimas terpilih Bantul gitu ya. Karena memang usaha beliau dengan merelevansikan prodinya dengan bidang atau dari visi misi di Dimas Diajeng ini sangat relevan gitu ya Kak. Oke, kalau Kak Sevina sendiri kan ini memang backgroundnya adalah seorang tari gitu ya. Artinya memang lebih relevan dengan Dimas Diajeng yang lebih bergerak ke bidang pariwisata dan budaya. Alasan Kak Sevina sendiri memilih Dimas Diajeng untuk join di kompetisi ini apa kira-kira? Atau memang karena backgroundnya lebih relevan atau bagaimana deh? Sebenarnya kalau dari diriku sendiri ya, karena aku sering terlibat aktif dalam atraksi pariwisata, kayak di bidang seni pertunjukan itu, aku tuh merasa memiliki ketertarikan lebih untuk mengetahui lebih mendalami lagi tentang pariwisata. Karena menurut aku pariwisata ini ya tadi yang sudah dikasih tahu sama Ziko, kalau bukan hanya sekedar tempat wisata, tapi pariwisata sendiri tuh memiliki yang namanya multiplier effect, di mana tuh pariwisata memberikan impact yang bagus untuk masyarakat sekitarnya, baik dari segi ekonomi dan lain-lain. Nah, di situ aku tertarik untuk dapat berkontribusi aktif, karena terlebih generasi muda ini kan memang sekarang lebih dominan ya jumlahnya daripada generasi yang lebih di atas kita. Jadi menurutku peran-peran seperti ini nih yang sekarang tuh harus kita masuki, yang sekarang memang harus kita yang menggerakkan gitu loh, karena kayak dengan kekayaan alam yang dimiliki Kabupaten Bantul dan juga potensi-potensi tersebut, ya inilah saatnya kita generasi muda untuk mewujudkan pariwisata di Kabupaten Bantul. Wah, luar biasa sekali ya sedulur Bantul melihat jawaban-jawaban mereka yang luar biasa, melihat dari background mereka yang tetap relevan dengan Dimas Diajeng Bantul 2025 ini. Oke, selanjutnya nih Kak, aku melihat CV-CV dari Kak Sevina dan juga Kak Ziko ini agak sedikit, wah, keren banget gitu ya. Karena melihat beberapa pengalaman Kak Ziko dan juga Kak Sevina sekaligus prestasi dan rekam jejak ini cukup banyak gitu ya.
Apalagi dari minat bakat dari Kak Ziko dan juga Kak Sevina kan berkelanjutan hingga sekarang nih. Dari Kak Ziko dulu nih Kak, kira-kira minat dan bakat dari Kak Ziko ini sudah dimulai sejak kapan sih kalau boleh tahu? Kalau minat dari bakat yang ku tekunin kan dansa ya. Dansa ini udah ku tekunin dari kelas 2 SD. Di mana pertamanya tuh karena tertarik dengan kakak kan ikut lebih dahulu, lalu karena sering diajak untuk ikut kegiatannya, lalu jadi tertarik sama kegiatannya tersebut sih. Itu sih udah mulainya dari bener-bener SD, lalu akhirnya sekarang menjadi atlet aktif maupun jadi pelatih juga. Kalau selama jadi atlet aktif itu ya udah ikut berbagai macam lomba, mulai dari tingkat kabupaten maupun tingkat internasional. Yang paling terbaru itu tahun kemarin mewakili tim DIY untuk di Pekan Olahraga Nasional yang ada di Medan atau Sumatera Utara. Itu tuh puji Tuhan bisa dapat medali perunggu. Lalu di tahun ini kemarin banget itu jadi tim Bantul itu untuk mengikuti Pekan Olahraga Daerah atau Porda di Gunung Kidul, dan puji Tuhan bisa mendapat medali emas. Wow, berikan tepuk tangan dulu sedulur Bantul semuanya, keren sekali ya. Berarti ini sudah dari sejak kelas 2 SD ya. Yeah. Kira-kira dari mulai Kak Ziko menekuni di bidang itu ada nggak sih yang mungkin dari teman-teman yang lain kayak, loh ngapain kok kamu milih di bidang itu gitu? Apa kamu ngerasa itu passionmu gitu? Oke, yang pertama karena ngerasa passion itu, bener passion itu. Terus yang kedua karena kalau katanya orang tua karena dulu lumayan hiperaktif ya anaknya, jadi Oke. dimasukin ke dance sport atau tari ini itu karena memang sesuai dengan passionnya juga, jadi bisa menyalurkan sesuai dan puji Tuhan ternyata memang bakatnya. Oh, oke. Berarti memang meskipun itu berawal dari hiperaktif tadi ya, akhirnya bisa membuahkan sesuatu yang benar-benar itu bisa ini loh brandingku gitu Iya, ya Kak bener. Ziko ya. Oke, kalau dari Kak Sevina nih, Kak Sevina ini kan backgroundnya dari prodi seni tari gitu ya. Kalau dari Kak Sevina sendiri ini sudah menekuni dari sejak kapan nih Kak Sevina? Kalau dari aku sendiri nih, itu tuh dari kecil juga sih. Dari SD, kelas 1. Jadi memang waktu kecil tuh, aku kebetulan kakekku tuh pemain ketoprak dulunya. Jadi aku sering melihat kakekku di atas panggung, terus kayak, apa namanya, berkecimpung aktif di bidang seni budaya gitu. Aku tuh memiliki ketertarikan untuk belajar hal tersebut. Terus tuh kebetulan orang tua aku itu juga mendukung, jadi memfasilitasi aku tuh kayak dimasukin ke sanggar gitu tuh Kak. Terus ya udah dari situ kayak tertarik untuk kayak nyoba-nyoba lomba, event apapun itu. Bahkan sekalipun kayak kalah juga nggak apa, aku tetap happy karena kayak ngerasain oh ternyata gini nih pentas di atas panggung ditonton orang banyak. Dan menurutku bekal-bekal kecil itu sih yang ngebawa diriku sampai sekarang ini. Jadi kayak kalau mungkin ketemu orang udah nggak segrogi dulu ya, karena sering di atas panggung jadi kayak oh kayak ini udah bisa nih ngatasin situasi-situasi kayak gitu tadi. Terus juga lingkungan support sih, makanya aku juga tetap nyaman di bidangku ini. Terus juga prestasi nih, fun fact tadi kan Kak Adit sempat baca CV-ku yang internasional itu ya. Iya, betul itu agak Nih, sedikit akan aku kasih gitu ya. fun fact yang lucu nih. Iya, betul gimana? Jadi sebenarnya di event internasional IDCF 2023, di situ kan aku sebagai performer ya. Itu awalnya tuh aku bukan sebagai penari, aku sebagai crew stage. Jadi aku kayak tim belakang panggung dengan kehektikannya itu kan. Terus di hari H, di H-min berapa jam, mungkin 3 atau 4 jam pentas tuh penarinya yang asli sakit. Jadi nggak bisa pentas, dan kebetulan karya yang dibawakan di IDCF itu kan karya dosen isi, namanya Pak Hendro Martono. Memang beliau karya-karyanya luar biasa sekali ya, sering dipentaskan di event internasional. Dan salah satunya yang kemarin itu berjudulnya Ageng Serang, karena penarinya itu sakit dan Pak Hendro Martono itu bingung cari penari, akhirnya crew stage-nya ini disuruh menari, dan kebetulan crew stage-nya itu saya. Terus ya udah di situ kayak kurang 4 jam pentas tuh langsung hafalan, latihan dan lain-lain, dan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ini bisa dibilang rezeki atau apa gitu ya? Iya, rezeki nomplok nih. Karena kan posisinya ada orang yang sakit, tapi ternyata itu malah menjadi rezeki bagi kita gitu ya. Kayak spontan gitu ya. Iya betul.
Ngomong-ngomong nih Kak, ini kan butuh keberanian juga ya kalau tampil di depan umum. Cara mengatasi Kak Sevina biar bisa tetap pede di atas panggung itu gimana? Ini mungkin berlaku juga untuk Kak Ziko ya, apalagi kan Kak Ziko juga tampil di depan umum juga. Nah, bagaimana sih kalian berdua bisa mengatasi rasa grogi atau nervous? Kan apalagi kalau kita mau pentas atau apa itu kadang, aduh, ada yang kadang kebelet kencing, ada yang keringat gitu ya. Kadang itu keringatnya sebiji-biji jagung gitu kan. Nah, itu gimana cara kalian mengatasi gitu? Boleh deh dari Kak Jiko dulu. Oke, kalau mengatasi grogi itu pastinya kalau kita mau maju itu pasti adanya rasa grogi. Tapi rasa grogi itu bisa kita kurangin tuh dengan memang kita tuh tampil untuk orang ya. Iya. Kita memposisikan diri, kita menampilkan untuk orang, kita berusaha apa ya, menampilkan yang terbaik untuk orang. Jadi kita nggak akan merasa ada beban tersendiri untuk diri kita sendiri harus bagaimana, tapi kita memang menampilkan itu dari hati itu bakal lebih mengurangi dari grogi tersebut. Oh, oke. Keren sih ini pertama ya. Kalau dari versi Kak Sevina sendiri nih gimana cara mengatasi biar tetap pede gitu? Mungkin yang aku rasain sama ya, sama yang Iya. dirasain orang-orang kok di atas panggung tuh deg-degan, grogi dan lain-lain tuh pasti. Tapi aku selalu nenangin diri aku sendiri. Jadi kayak aku ngasih afirmasi positif ke diri sendiri kayak nggak kok, bisa kok, selalu kayak gitu. Jadi kayak tetap punya mindset yang tenang, terus kayak do your best, kayak lakuin yang terbaik. Kayak aku ketika di atas panggung pun, ketika aku melihat misal nih dalam suatu perlombaan sainganku kayak lebih bagus, lebih ini, lebih itu, aku nggak akan melihat sisi dia karena kayak rasanya nggak fair aja ya ngebandingin Iya. aku sama dia Betul, tuh. betul, Jadi betul. kayak ya udahlah, kayak aku di panggung ini tuh udah baik loh, kayak aku Iya. udah berani mencoba gitu. Jadi lebih ke nenangin diri, afirmasi positif, kayak nyakinin kalau bisa. Terus kan juga di panggung tuh kita menghibur orang ya. Jadi sebisa mungkin aku tuh nggak akan mengecewakan orang yang menontonku karena ketika kita jadi penonton tuh terus kayak kita punya ekspektasi dan ternyata ekspektasi itu nggak sampai, kan mungkin penonton akan kecewa ya. Dan dari situ tuh aku belajar kayak, oh iya ya, kalau aku mau nonton kan aku pasti punya bayangan kayak kayaknya bagus ya. Jadi ketika aku yang ditonton, sebisa mungkin aku akan melakukan yang terbaik gitu sih. Oke, ternyata memang dari Kak Ziko dan juga Kak Sevina ini ada metode-metode tersendiri ya, sedulur semuanya ya, bagaimana cara mengatasi agar di atas panggung itu tetap pede dan juga tetap yakin pada diri sendiri, dan itu yang pastinya itu tidak grogi gitu ya, Iya. karena ya itu sebuah performance apalagi di depan publik itu memang Benar. menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Oke, Kak Sevina dan Kak Ziko pernah nggak sih selama kalian proses menekuni di bidang kalian ini kayak ada rasa, duh aku capek deh di titik seperti ini, kayak ya awalnya kalian udah selalu berusaha untuk membangun branding kalian lebih kuat lagi, tetapi ternyata mungkin ada sesuatu yang bikin kalian jatuh, terus kayak membuat kalian putus asa gitu. Mungkin pernah nggak sih kalian di momen seperti itu yang sampai di titik kalian pengen nyerah gitu? Boleh dari Kak Sevina. Oke, mungkin kalau dari aku selama proses tuh up and down tuh pasti semua orang ngalamin Iya. ya. Cuma beberapa waktu aku juga pernah sih ngerasain kayak, aduh capek ya kayaknya narik terus nih, gerak terus Iya, ini terus. betul. Sedangkan nih masa muda aku nih dulu waktu kayak, sekarang masih muda juga sih sebenarnya. Iya, itu kan masih usia Muda banget, semuanya oke. ya. Maksudnya kayak waktu di usia-usia remaja yang sekitar 12, 13, 14 tuh sampai sekitar 18 tahunan tuh kan kayak kita lagi seneng-senengnya main kan ya. Betul. Aku sama sekali waktu mainku tuh aku korbanin. Karena aku punya goals kayak aku pengen dari apa yang aku usahain sama ini kayak nari tuh aku memetik hasilnya gitu loh. Jadi kayak usaha yang dilakuin juga jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau udah nyemplung ya udah sekalian basah aja, jangan kayak cuma nanggung gitu kan. Terus up and down tuh ya komitmen dari diri sendiri sih, kayak kalau udah memang memutuskan untuk terjun nih ke bidang ini ya udah ditekunin aja, apapun cobaannya, apapun ujiannya tuh kayak kita bisa kok ngelewatin, tergantung gimana kita menghadapinya itu. Jadi kayak jangan gampang nyerah ya sama apapun yang kita hadapin, karena justru nih ya berdasarkan beberapa pengalaman tuh hal-hal yang ngebikin aku jatuh malah jadi pembangkit semangat aku buat lebih baik lagi ke depannya. Jadi kayak kalau lagi jatuh tuh jangan sedih mulu gitu. Karena kan Iya. roda kehidupan tuh berputar ya. Betul. Sedih nggak sedih terus, susah nggak Iya. susah terus. Jadi kalau kita mau bangkit, kita mau up, pasti kita bisa kok nyampe di goals kita itu. Wah, ini mindset yang luar biasa ya. Pantas sih kalau dijadikan di ajang terpilih Bantul gitu ya. Oke, kalau dari Kak Jiko sendiri nih gimana? Bener banget yang disampaikan oleh Sevina itu, gimana kita menetapkan dari mindset kita maupun pastinya
dalam perjuangan itu kan kita ada mengorbankan sesuatu ya. Mulai dari kalau waktu kecil itu kayak yang tadi mengorbankan waktu main, di mana teman-teman bisa main tapi kita harus berlatih. Yeah. Nah, tapi memang kita kembali lagi kepada mindset kita, gimana hasil yang nanti akan kita petik. Karena dulu memang ngerasa kayak, wah kok aku harus latihan-latihan terus ya. Tapi setelah akhirnya kita dapat, misalnya kayak kemarin juara, dapat prestasi, dari prestasinya tersebut, itu bisa menjadi kebanggaan maupun kepuasan diri kita sendiri, maupun itu bisa membantu kita di hal-hal lain. Misalnya di sekolah kita jadi dapat beasiswa, atau dapat misalnya poin plus lah dari hal tersebut. Karena di setiap perjuangan itu pasti ada poin plusnya teman-teman. Jadi jangan pernah kecewa maupun menyerah sama proses tersebut, karena pasti hasilnya lebih indah daripada prosesnya. Tepuk tangan dulu dong, sedulur semuanya. Ini insight yang luar biasa dan emang benar, apapun kalau kita memang ingin mengejar sesuatu, memang prosesnya juga tidak mudah, tetapi kita juga tidak boleh menyerah gitu ya kayak. Karena sesuatu yang kita pengen nih itu memang harus dikejar, jatuh bangun itu hal biasa, semakin membuat kita dewasa gitu ya Kak ya. Oke, Savina dan juga Kak Ziko, tadi minat bakat sudah kita ngomongin masalah proses seleksi kemarin gitu. Kira-kira selama proses seleksi di Mas Di Ajeng Bantul 2025 selama kurang lebih 2 bulanan lebih ya gitu ya. Itu yang menjadi kendala dari Kak Ziko dan juga Kak Savina ini apa sih kira-kira? Mungkin boleh dari Kak Ziko dulu? Oke, pastinya dalam proses ini kan prosesnya cukup panjang ya. Pastinya banyak kendala dan mengalami banyak tantangan ya. Yang pertama khususnya diriku sendiri sih memiliki banyak tantangan, apalagi ini di bidang yang baru ya, di bidang pariwisata maupun kebudayaan yang pada awalnya di sesuatu yang belum aku terlalu kenal. Nah, dengan ikut ini jadi harus belajar benar-benar dan harus memahamin itu, apalagi bertemu dengan teman-teman yang memang udah dari awal bidangnya, itu pasti menjadi tantangan sendiri. Terus lalu tantangan lainnya mungkin di waktunya, karena memang pastinya kita terforsir dari waktunya, apalagi dengan waktu yang sangat-sangat singkat ya, 2 bulan ini cukup singkat ya teman-teman, dimana hampir tiap hari kita tuh ada kegiatan maupun ada pelatihan yang itu tuh menjadi membuat kita tuh pasti terforsir dari waktu maupun dari fisiknya. Apalagi waktu itu berbarengan dengan persiapanku di Polda, tapi lagi-lagi bagaimana dengan motivasi kita terhadap perlombaan tersebut maupun keinginan kegigihan kita dalam bahasa tersebut yang membuat tantangan-tantangan tersebut jadi bisa terlewati. Wow, keren sekali. Kalau dari Kak Ziko sendiri ini yang menjadi support system selama ini dalam proses pemilihan di Mas Di Ajeng Bantul ini siapa nih? Mungkin dari orang tua atau bahkan dari teman gitu? Oke, kalau dari support system sendiri sih pasti support system terbesar itu dari orang tua maupun keluarga ya, yang pasti mendukung apapun yang menjadi pilihanku, yang terutama di bidang-bidang yang baik. Segini. Wow, memang support system tidak hanya dari orang tua juga, tapi juga dari teman gitu ya Kak Ziko ya. Kalau dari Kak Savina sendiri nih, selama proses seleksi yang menjadi kendala tersendiri itu apa kira-kira? Kalau dari aku sendiri, so far so good sih, karena aku lumayan menikmati setiap agenda yang diselenggarakan, karena aku juga melihat dalam kegiatan ini di Mas Di Ajeng tuh bukan terfokus ke perlombaannya ya, aku lebih kayak ke sebenarnya di Mas Di Ajeng kan organisasi ya, jadi di sini emang goalsku tuh selain berkontribusi juga, aku juga pengen dapat nih sharing ilmu dari teman-teman yang lain, karena setelah masuk di Dinjeng ini, Kak Adit, ternyata tuh banyak sekali orang-orang hebat yang aku temui dan itu di luar bidangku, jadi bisa saling sharing, bisa saling cerita gitu. Tapi ngomongin kayak tentang tantangan itu tadi ya, mungkin lebih ke manajemen waktu sih kalau aku, karena memang dipadatkan sama beberapa kegiatan kampus yang timeline-nya memang selalu berdekatan ya, jadi mungkin untuk waktu istirahat dan lain-lain tuh beberapa ada yang kayak dikorbankan gitu. Jadi mungkin selama serangkaian proses itu sih tentang manajemen waktunya. Tapi alhamdulillah sejauh ini dapat berjalan beriringan. Gitu. Oke. Kalau yang menjadi support system dari Kak Savina sendiri selama ini itu hadir dari siapa Kak? Kalau support system tentu dari keluarga, teman dan orang-orang sekitarku ya. Kebetulan juga kedua orang tua aku sangat mendukung untuk aku mengikuti kegiatan-kegiatan positif, tapi dibekali juga sama kedua orang tua aku kayak apapun yang kamu pilih harus tanggung jawab sama komitmen yang kamu ambil. Jadi kayak jangan milih ini milih itu tapi nggak punya komitmen untuk tanggung jawab di bidang itu. Jadi mereka akan selalu mendukung asalkan memang akunya juga enjoy untuk menjalani itu dan aku tertarik untuk hal itu.
gitu. Wow, luar biasa ya teman-teman ya, paparan dari jawaban mereka. Memang keluarga itu adalah pengaruh terbesar gitu ya bagi proses kita, dan restu orang tua itu juga penting gitu ya Kak ya untuk menyertai langkah kita untuk melangkah terus ke depan. Ngomong-ngomong masalah program nih Kak, kan Kak Ziko dan juga Kak Sevina ini kan sudah ibaratnya menjadi role model bagi Bantul gitu ya, generasi muda era sekarang gitu. Kira-kira program-program yang bakal Kak Ziko dan Kak Sevina canangkan untuk ke depannya itu ada apa aja gitu? Boleh nih dari Kak Ziko duluan. Oke, di Dimas Diajeng Bantul ini tuh pastinya kita punya program banyak banget ya teman-teman, di mana kita itu programnya berfokus bagaimana mengembangkan dari pariwisata maupun kebudayaan ini. Salah satunya misalnya dari Dimas Diajeng Goes to School, di mana kita ingin memperkenalkan dari pariwisata maupun budaya Bantul ini ke generasi-generasi muda maupun generasi mendatang, yang kita tuh sebagai apa ya, pionir maupun generasi yang akan melestarikan dari pariwisata tersebut maupun budaya tersebut. Makanya kita ingin mengenalkan lebih awal dan lebih dini dari benar-benar dari tingkat sekolah SMA, SMP maupun SD, di mana mereka harus lebih mengenal dari budaya tersebut maupun pariwisata tersebut agar budaya dan pariwisata tersebut menjadi kebanggaannya. Oke, tadi sudah dipaparkan banyak sekali dari Kak Ziko gitu ya. Mungkin dari Kak Sevina nih mau ditambahin gitu, karena program-programnya saya melihat di sini cukup banyak sekali gitu ya. Oke, jadi selain yang dipaparkan Siko tadi nih Kak Adit, kita juga Mm-mm. ada program Dimas Diajeng kolaborasi bersama PSTB, itu Paguyuban Seniman Tari Bantul. Mm. Paguyuban Seniman Tari Bantul itu mengadakan kayak event rutinan gitu setiap bulan, namanya Ngomong Rogolan Ngomong Roso. Jadi Mm-mm. seperti workshop tari gitu. Jadi kita kayak mengajarkan ke adik-adik kita nih kayak tari montro dan lain sebagainya. Nah, di situ kita sebagai Dimas Diajeng menggandeng PSTB agar acara-acara yang dilakukan seperti workshop-workshop itu dapat berjalan dengan lancar. Biasanya kita membantu dengan MC dan lain-lain, dan juga promosi digital, karena seperti yang kita ketahui sendiri kan, kalau memang generasi kita ini terhadap digital tuh sangat terbuka. Jadi disitulah menurut kita peran atau kontribusi nyata kita dalam bidang pariwisata dan kebudayaan sangat dibutuhkan. Wow, luar biasa. Berarti memang Dimas Diajeng ini juga menggandeng organisasi-organisasi komunitas yang bergerak di bidang budaya juga ya Kak Sevina ya. Oke, ngomong-ngomongin masalah era sekarang ini kan gembar sekali tentang teknologi-teknologi ya Kak ya. Adakah program kerja yang Dimas Diajeng canangkan berkaitan dengan teknologi gitu? Pastinya ada banget. Mhm. Di mana salah satunya itu programnya tuh yang kita kasih nama Digi Wisata. Oh, apa Di itu Kak? mana nanti kita di Mhm. Mas Diajeng itu bakal berkontribusi langsung ke masyarakat untuk mengajari bagaimana untuk mempromosikan dari desa wisata tersebut, maupun kita mengajarin dari pengelola desa wisata tersebut. Di mana kita ketahui kan yang menjadi problem dari tempat wisata maupun kebudayaan tersebut itu tidak dikenal oleh generasi mudanya itu karena kurangnya promosi. Nah, salah satu contohnya yang bisa dari Dimas Diajeng lakuin itu membuat video-video promosi seperti ini yang ada di Mhm. contoh ini. Iya. Lalu kita juga melakukan workshop juga bagaimana dasar-dasar mempromosikan lewat media sosial untuk pariwisata maupun dari kebudayaan tersebut. Wah, luar biasa, berikan tepuk tangan dulu sedulur Bantul semuanya. Saya melihat program-program mereka yang mereka buat, artinya Dimas Diajeng 2025 yang sudah mereka susun ini sangat cukup komprehensif, karena selain ini ditujukan oleh generasi muda, ternyata untuk segala usia ya kayak artinya Ya, memang benar. masyarakat umum atau organisasi-organisasi komunitas itu turut juga digandeng, artinya memang mereka juga merasakan dampak dari adanya atau keberadaan dari Dimas Diajeng Bantul ini sebagai promotor kebudayaan gitu ya. Benar. Oke. Oke nih sedulur Bantul, kita tadi kan udah sharing banyak ya dengan Kak Ziko dan juga Kak Sevina. Aku pengen lebih tahu tentang diri mereka dengan main This or That. Oke, jadi nanti cukup jauh spontan aja ya Kak ya. Antara ini atau ini. Karena aku pengen tahu kalian itu tipikal yang A atau B atau C atau D gitu ya. Wah, Oke. Kalian tim gunung atau pantai? gunung Pantai. Kenapa nih Kak Ziko? tinggi. Kalau Kak Sabina? Takut hilang di gunung. Singkat banget ya, takut hilang di gunung. Tapi memang iya ya, kalau Takut emang apa? rasa ketakutan itu takutnya jadi kenyataan juga ya gitu. Takut banget kalau di gunung. Kalau ke Oke. pantai kan kalau hilang bisa berenang. Wah. Kalau di gunung
Apa ini? Takut nggak bisa balik gitu ya? Nggak Oke. punya sayap soalnya. Oke, kalian lebih suka staycation atau backpacking? Staycation. Oke, kompak ya. Lebih suka trip singkat tapi sering atau jarang tapi lama? Trip singkat tapi sering. Oke. Kalian lebih suka pedas atau manis? Pedas. Jajan kaki lima atau restoran fancy? Jajan Jangan kaki kaki lima. lima. Jajanan kaki lima, kenapa? Karena kita kan harus peduli sama UMKM Oh iya, sekitar. betul. Masih kata seperti itu, karena dari Kak Sefina juga sama ini. Kebetulan aku suka kue pasar sih. Oh, biasa. Apa yang disukai? Banyak kayak adrem aku suka, terus bisa kue lumpur, kue-kue kayak gitu aku tuh suka kue pasar Oke. gitu-gitu. Berarti memang sering juga ya makan kue adrem ya? Sering banget dong. Rasanya gimana nih kalau dari Kak Sefina? Kalau dari aku, karena aku lumayan suka makanan manis juga ya, jadi menurut aku kayak enak-enak aja sih, seneng gitu makannya. Soalnya juga chewy, enak gitu sih. Oke. Kalian lebih suka masak sendiri atau beli sih? Masak Masak sendiri. Masak apa kira-kira? Udang. Udah, kalau dari Kak Ziko, Nasi goreng. nasi goreng. Ngopi di kafe atau teh di rumah? Ngopi di kafe. Oke, kompak ya. Ngapain? Nugas pasti. Iya. Tuh. Oke, kalian lebih suka liburan rame-rame atau solo trip? Solo trip. Liburan rame-rame. Kenapa? Kalau solo trip itu rasanya kayak lebih bebas bisa kemana-mana dan explore-nya lebih banyak. Iya, kalau dari Kak Sefina? Karena aku suka experience yang benar-benar kayak sama banyak orang gitu loh. Jadi kayak kita bisa sharing satu sama lain kayak gimana perasaan kamu gitu. Oke. Ini sebenarnya POV dari kedua masing-masing ini tidak ada salahnya ya, karena memang mempunyai alasan yang sama-sama kuat gitu ya. Oke. Kalian lebih suka pariwisata budaya atau pariwisata kuliner? Budaya. Pariwisata kuliner. Kenapa nih beda nih? Kalau dari Kak Ziko kuliner kenapa? Karena kebetulan saya suka makan. Suka makan? Jadi memang pariwisata kuliner ini tuh bisa sebagai ajang saya untuk coba banyak berbagai macam makanan-makanan khas yang pasti cita rasanya berbeda-beda. Oke, kalau dari Kak Sefina? Karena latar belakangku menari ya, jadi beberapa karya tari tuh sering banget sumber atau ide garapnya tuh dari kebudayaan. Jadi aku lebih senang pariwisata kebudayaan karena nggak cuma wisata tapi juga sekalian belajar. Wow, gitu. luar biasa sih. Oke, suka jajan pasar atau festival kuliner? Sama nih kayaknya. Festival Kuliner kali ya. Festival kuliner, oke. Karena experience-nya mungkin kalau di festival kuliner kan lebih banyak tuh. Kita bisa lebih nyobain kuliner ini itu. Gitu iya. sih. Kalian lebih suka destinasi viral atau hidden gem? Hidden Hidden gem. gem. Oke, desa wisata atau kota besar? Desa wisata. Iya, benar gitu ya. Karena emang kita kan promotor pariwisata gitu ya. Iya, Oke. benar. Selain itu juga desa wisata tuh sekarang udah bener-bener bagus banget loh Kak Adit nih. Contohnya kayak di Bantul, di Bukir Sari tuh kita bisa dapet experience-nya tuh banyak banget. Kayak belajar ngebatik, main outbound, nikmatin pemandangan sana, terus juga nyicipin kuliner tradisional, di Krepet juga, dan masih banyak lagi. Jadi jangan lupa berkunjung ke desa wisata di Kabupaten Bantul. Oke. Jadi memang tidak hanya satu hal yang kita dapatkan, tapi banyak Banyak banget. banget Iya. experience-nya tuh bener dapet banget sih kalau di Betul, desa wisata. oke. Jalan kaki explore atau naik kendaraan? Jalan Naik- kaki Naik explore. kendaraan. Ini antara nggak mau capek atau pengen yang cepat singkat gitu ya. Iya, benar banget. Oke, gunung dingin atau pantai panas? Gunung dingin. Pantai panas, Iya, karena takut ini- gunung. Ini kembali lagi ke awal tadi ya. Oke. Jadi penikmat atau penggerak pariwisata? Penggerak. Penggerak pariwisata. Kamera atau memori kepala? Memori kepala, Oke. Resep turun-temurun atau inovasi rasa? inovasi, Inovasi. rasa. Wah, ternyata ini memang ada perbedaan-perbedaan dari kalian berdua, tapi ada landasan tersendiri gitu ya. Oke, terakhir nih dari aku tentang budaya dan identitas. Aduh, agak ini ya. Agak deg-degan ya? Kalian lebih pilih tradisi dijaga ketat atau boleh beradaptasi? Boleh Boleh beradaptasi. beradaptasi. Kenapa tuh? Bukannya kalau budaya itu kan nggak boleh diubah-ubah karena mungkin ada pandangan, ya itu pakemnya seperti itu kita. Budaya itu kan memang sebagai landasan dasar ya dari kehidupan maupun dari budaya tersebut. Tapi kita juga perlu melihat zaman yang terus berkembang dengan kebutuhan orang yang pastinya berkembang juga. Hal tersebut yang membuat budaya itu juga pastinya turut berkembang juga. Oke. Kalau dari Kak Sefina? Kalau culture tuh sebenarnya kan juga dari masyarakatnya sendiri ya, kayak keseharian kita dan lain-lain. Tapi kalau budaya sendiri tuh nggak beradaptasi, itu tuh takutnya malah culture-nya tuh ganti gitu loh. Iya. Jadi kayak
sebenarnya nggak apa-apa sih kita mau memberikan inovasi baru asalkan budayanya itu masih tetap relevan dan juga keasliannya itu masih tetap ada. Jadi kayak bikin inovasi yang nggak ngerusak budaya itu sendiri gitu. Wah, ini keren banget ya, sedulur Bantul semuanya. Saya tuh dari tadi ngasih pertanyaan tuh spontan dan alasannya kenapa, tapi mereka itu tetap, wah udah terstruktur kayak seolah-olah kayak aku tuh udah ngasih jawaban ke kalian di pertanyaan gitu ya. Karena dari tadi tuh mereka udah cep gitu loh, kayak udah semuanya udah terplanning dengan baik dari pertanyaan yang aku spontan tanyakan ke kalian gitu. Oke, selanjutnya seni pertunjukan atau cerita rakyat? Seni Seni pertunjukan. Oke, ini memang harus ya. Generasi muda melestarikan atau menciptakan budaya baru? Melestarikan. Oke. Melestarikan tuh lebih susah loh teman-teman. Jadi kayak menjaga apa yang udah ada itu tuh challenge-nya lebih berasa banget daripada menciptakan sesuatu yang baru. Iya, benar. Oke. Budaya jadi tontonan atau tuntunan hidup? Tuntunan hidup. Oke. Wah, ini keren banget, tepuk tangan dulu dong, Apalagi sedulur Bantul. di Jogja tuh kayak salah satu culture kayak gotong royong itu Iya, tuh menurut bener aku harus tetap ada ya di Iya, Jogja. betul. Karena itu benar-benar ngasih yang impact positif banget untuk masyarakat sekitar dan juga jadi identitas sendiri untuk masyarakat Jogja. Jadi kayak orang lain tuh ketika tahu orang Jogja tuh kayak oh, orangnya ramah ya, orangnya suka gotong royong ya gini-gini. Jadi menurutku budaya itu emang benar-benar harus jadi tuntunan hidup. Oke, luar biasa, berikan tepuk tangan dulu untuk Dimas dan Diajeng Bantul 2025. Ini keren banget ya. Ada beberapa yang nggak aku pikirkan, tapi mereka mampu wah udah jauh gitu ya. Ibaratnya aku baru berdiri nih di sini di nomor 3, mereka Kita udah di nomor lari kali 10. ya? Mereka udah lari, aku baru jalan. Aku baru ngambil motor ini. Oke. Nah, Kak Ziko dan juga Kak Sevina, dari tadi kan kita udah sharing banyak ya tentang seputar pariwisata, kemudian minat dan bakat yang Kak Sevina dan Kak Ziko tekuni, dan juga alasan mengapa Kak Ziko dan Kak Sevina menekuni di bidang itu. Dan tentunya ini akan sedulur Bantul akan, wah ini ternyata Dimas Diajeng Bantul inilah real promotor budaya dan pariwisata Bantul, sedulur Bantul. Dan ya seperti ini adalah penggerak pariwisata dan budaya di Kabupaten Bantul. Nah, boleh nih aku minta closing statement dari Kak Sevina dan juga Kak Ziko. Mau dari siapa dulu nih? Siko dulu. Oke. Oke, dari Kak Ziko dulu. Closing statement-nya itu di mana budaya dan pariwisata itu bisa menjadi terkenal maupun jadi destinasi utama itu kalau generasi mudanya sendiri itu membanggakan dari pariwisata maupun budaya tersebut. Jadi kita sebagai generasi muda haruslah bangga terhadap pariwisata maupun budaya kita sendiri dengan mau belajar dan melestarikannya. Oke, tepuk tangan. Kalau dari Kak Sevina sendiri nih? Kalau dari aku mungkin singkat aja ya, Iya. SMA. Apa itu? SMA tuh skill, mindset, dan attitude. Jadi Wow. ketiga hal itu tuh merupakan kombinasi yang benar-benar akan sangat membantu kita ke depannya ya. Jadi jangan lupain 3 hal itu. Oke. Nah, buat sedulur Bantul semuanya, jangan lupa terus saksikan podcast yang akan tayang di channel Dimas Diajeng Bantul dan akan tayang setiap minggu kedua dan juga minggu keempat, dan saksikan di episode-episode selanjutnya di seri SKSD Serawung Kawruh Sareng DDB. Dimas Diajeng Bantul. Cendekia, beretika, berbudaya. Sampai jumpa.